Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, tengah malam yang sunyi tiba-tiba pecah oleh ketukan pintu keras. Dua pria asing berdiri di ambang, tatapan mereka tajam, membawa ancaman yang bisa merenggut orang yang paling kau cintai. Dan saat pintu kamar terbuka, rahasia yang selama ini terkubur perlahan terkuak, mengubah pernikahan terpaksa menjadi medan pertaruhan hidup. Apa yang sebenarnya disembunyikan wanita itu? Dan mengapa nyawa suaminya kini ikut menjadi taruhannya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana? Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Subuh baru saja bergeser menuju pagi ketika suara motor berhenti di depan rumah kontrakan kami yang dindingnya mulai mengelupas. Raka bangun dari tikarnya, mengangkat badan pelan agar tidak membangunkan ibunya yang masih terbatuk di kamar. Suara ketukan pintu terdengar 3 kali, pelan tetapi tegas, seperti palu kecil yang memukul dada. Raka membuka pintu. Dua pria berdiri di ambang. Salah satunya mengenakan jaket kulit lusuh, wajahnya datar, matanya tajam. Yang satu lagi memegang buku catatan kecil. Raka menelan ludah. Ada apa, Bang? Waktunya menagih. Ka, catatan kami. Sisa hutang almarhum bapak kamu 100 juta. Jatuh tempo bulan lalu. Ucap si pria berjaket. Aku belum dapat proyek. Ibu juga sakit. Kasih waktu sedikit. Waktu sudah cukup. Jangan bikin kami balik lagi dengan cara yang tidak enak. Mereka pergi meninggalkan sisa debu di halaman. Raka memandangi punggung mereka sampai hilang di tikungan. Di dalam kamar, ibunya terbatuk lagi, halus dan menahan, seolah tidak ingin merepotkan siapapun. Raka menutup pintu, duduk di tepi ranjang. Di meja kecil, ada piring berisi singkong rebus yang sudah dingin. Siapa tadi? Nak. Suara ibu lirih. Orang koperasi, Bu. Jawab Raka. Ia tidak punya nyali menyebut kata rentenir di hadapan ibunya. Ibu memegang tangan Raka yang kapalan. Kamu kerja yang tenang. Rezeki datang kalau hati sabar. Raka mengangguk. Dalam hati, ia merasa kata sabar seperti kain yang semakin tipis dipakai setiap hari. Pagi itu Raka berangkat lebih cepat ke proyek bangunan di pinggiran Bekasi. Matahari belum tinggi, tetapi panasnya sudah tajam. Ia mengangkat semen, menyusun batako, memikul besi, berusaha menukar lelah menjadi lembar rupiah yang tidak pernah cukup. Siang hari, ia makan lontong sayur di warung dekat proyek. Pemilik warung menatap iba saat Raka mengeluarkan uang recehan yang tersisa. Raka hanya tersenyum seadanya, lalu kembali bekerja. Sore ketika proyek bubar, ponselnya bergetar. Sebuah nama yang jarang muncul. Pak Herman. Raka, bisa ketemu nanti malam di rumah saya? Bisa, Pak. Baik. Ada hal penting. Raka menutup telepon. Keringatnya yang menempel terasa dingin. Pak Herman adalah teman lama ayahnya. Dulu ia sering datang saat ayah masih hidup. Duduk di teras sambil berbicara tentang masa lalu yang tidak pernah Raka pahami. Setelah ayah meninggal, kedatangannya berhenti. Kini tiba-tiba ia muncul lagi. Malam turun bersama gerimis yang halus seperti debu air. Raka mengunci pintu kontrakan, menitipkan ibu pada tetangga sebelah yang baik hati, lalu berjalan menuju rumah Pak Herman yang terletak di gang sedikit lebih lebar. Rumah itu terang, rapih, aromanya wangi kayu manis. Raka mengetuk pintu. Seorang asisten membukakan, mempersilakan masuk. Pak Herman duduk di ruang tamu dengan kemeja bersih. Rambutnya memutih rapi. Di meja ada teh hangat dan piring kue basah. Wajahnya tersenyum, tetapi ada garis khawatir di sekitar mata. Raka, sudah lama. Kamu mirip ayahmu kalau lagi bingung, katanya sambil mempersilakan duduk. Raka menunduk, setengah kikuk. Bagaimana kabar Bapak? Sejak dia tiada, saya jarang mendengar kabarmu. Tapi saya tahu keadaanmu tidak mudah. Raka diam. Pak Herman melanjutkan. Suaranya pelan. Saya dengar soal hutang. Rentenir itu tidak akan berhenti sebelum dia menarik apapun yang bisa ditarik.
Raka menatap meja. Saya akan bayar, Pak. Pelan. Yang penting jalan. 100 juta bukan angka kecil untuk kamu yang kerja harian. Mereka tidak punya kesabaran. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pak Herman bersandar, menarik napas, lalu menatap Raka dengan cara yang membuat waktu seolah menahan langkah. Saya punya satu tawaran. Tidak akan enak didengar, tapi ini jalan paling cepat. Raka menegakkan badan. Kamu tahu saya punya anak perempuan. Namanya Rani. Kamu mungkin pernah melihatnya sesekali. Dia sudah dewasa, pintar, mandiri, tetapi sejak kecelakaan 2 tahun lalu, kakinya tidak berfungsi seperti dulu. Raka mengingat samar seorang perempuan muda di kursi roda yang pernah ia lihat dari jauh saat mengantar ayah ke rumah ini. Wajahnya teduh, kulitnya bersih, sorot matanya sulit ditebak. Saya ingin kamu menikahinya, kata Pak Herman, tenang tetapi tegas. Kalau kamu mau, saya lunasi seluruh hutang ayahmu. Malam ini juga saya bisa telepon orang itu. Ruangan hening beberapa detik. Jam dinding berdetak seperti langkah yang berputar di kepala Raka. Kenapa saya, Pak? Karena saya percaya pada caramu memperlakukan orang tua. Saya melihatmu waktu dulu mengantar ayahmu. Kamu tidak banyak bicara, tetapi saya tahu kamu menghormatinya. Rani butuh suami yang sabar, bukan orang yang mengejar nama. Pak, saya tidak mengenal Rani. Kalian bisa saling mengenal setelah menikah. Cinta bisa tumbuh dari ketulusan. Raka menunduk lagi. Di luar, gerimis mulai berhenti. Di dalam, dadanya hujan. Boleh saya berpikir? Tentu, tapi waktu kita sempit. Rentenir tidak menunggu. Raka pamit. Jalan pulang terasa lebih panjang. Ia melewati warung yang mulai menutup, menyapa tukang tambal ban yang menguap, menatap lampu rumah tetangga yang berkedip-kedip. Di ujung gang, ada musyalah kecil. Raka berhenti, melepas sandal, masuk, lalu duduk di sudut. Tidak ada doa panjang, hanya desah napas yang naik turun mencari pegangan. Di rumah, ibu sudah menunggu di ruang tengah. Kamu dari mana? Nak, dari rumah Pak Herman. Dia baik. Dulu dia membantu ayahmu saat toko hampir tutup. Bu, Raka memulai pelan. Pak Herman menawarkan sesuatu. Ibu menatapnya, penuh tanya. Dia akan melunasi hutang. Dengan satu syarat. Syarat apa? Raka, menikahi anaknya. Namanya Rani. Ibu terdiam. Udara di ruang kecil itu terasa menahan. Dia sakit, Bu. Duduk di kursi roda. Ibu menatap lantai, lalu menatap Raka. Kamu tidak mencintainya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Ibu menghela napas panjang. Cinta bisa muncul setelah pernikahan kalau hatimu jujur. Tapi pernikahan bukan transaksi. Kamu harus tahu konsekuensinya. Aku takut, Bu. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah menyerah pada rasa takut. Malam semakin larut. Raka rebah tetapi tidak tidur. Di benaknya berputar wajah ayah yang menatap dari masa lalu, suara rentenir yang dingin, rumah kontrakan yang rapuh, dan seorang perempuan di kursi roda yang namanya Rani. Ia membayangkan hari-hari yang mungkin akan ia jalani jika menerima tawaran itu. Apakah ia sanggup menjadi suami yang baik bagi seseorang yang bahkan belum mengenal baunya rumah ini? Pagi berikutnya, Raka bekerja dengan tubuh yang seperti diisi batu. Di tengah hari, ketika matahari berdiri tegak, ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Suara di seberang adalah milik pria berjaket kulit kemarin. Kami datang malam ini. Ka, jangan tidak ada kabar. Telepon terputus. Raka mematung menatap semen yang mengeras. Di sudut proyek, langit terlihat seperti dinding yang tidak punya pintu. Sore menjelang, Raka memutuskan kembali ke rumah Pak Herman. Ia tidak membawa apapun selain keberanian yang dipaksa bangun. Asisten kembali membukakan pintu. Ruang tamu sama seperti kemarin. Hanya wangi kayu manis terasa lebih kuat. Pak Herman menyambut dengan tatapan yang sudah menebak tujuan kedatangan Raka. Bagaimana, Raka?
Raka menarik napas. Saya mau menerima. Tapi saya ingin bertemu Rani lebih dulu. Setidaknya mendengar suaranya. Tentu, saya juga menginginkan itu. Pak Herman berdiri, mengajak Raka melewati koridor menuju sebuah ruangan dengan jendela besar menghadap halaman. Di dalamnya, seorang perempuan duduk di kursi roda. Rambutnya disanggul sederhana, mengenakan blus biru muda. Ia sedang membaca buku, tetapi menghentikan saat pintu terbuka. "Rani, ini Raka," ucap Pak Herman. "Raka, ini Rani." Rani menatap Raka tanpa terburu-buru. Matanya bening, seperti permukaan air yang tidak mudah goyah. "Selamat malam." Suara Rani lembut. "Selamat malam," balas Raka. Suaranya hampir tidak keluar. Pak Herman mundur pelan, memberi ruang. Raka melangkah mendekat. Ia melihat kursi roda itu, melihat kaki Rani yang tertutup selimut tipis, melihat tangan Rani yang halus memegang tepi buku. "Ayah bilang kamu pekerja keras," kata Rani. "Saya hanya berusaha tidak berhenti," jawab Raka. "Orang yang tidak berhenti biasanya sampai di tujuan." Raka tersenyum kaku. "Saya ingin jujur. Saya datang karena keadaan." Rani mengangguk. "Saya juga berada di keadaan." Hening sebentar, bukan hening yang canggung, tetapi hening yang memberi tempat pada kata-kata untuk memilih bentuk. "Jika kita menikah," kata Rani, "aku tidak meminta apapun yang tidak sanggup kamu berikan. Aku hanya minta kejujuran dan penghormatan. Aku bisa memberikan hal yang sama." Raka menatap wajah Rani. Ada sesuatu pada cara perempuan itu bicara. Tidak memelas, tidak pula menuntut. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan badai, tetapi tetap menatap langit dengan harap. "Aku akan berusaha," ucap Raka akhirnya. Rani tersenyum tipis. Senyum itu tidak memecahkan masalah, tetapi memberi tempat bagi harapan untuk duduk sebentar. Malam itu juga, Pak Herman menelpon orang yang menagih. Percakapan singkat dan profesional. Ia memastikan semua akan dibereskan esok siang. Raka mendengar dari ruang tamu. Dadanya penuh campuran lega dan gentar. Setelah telepon ditutup, Pak Herman kembali menatap Raka. "Kita bisa menikah sederhana lusa. Aku akan mengurus dokumen. Kamu bawa ibumu. Biar ia menyaksikan." Raka mengangguk. "Terima kasih, Pak." "Jaga Rani. Itu satu-satunya yang saya minta sebagai ganti semua ini. Saya akan berusaha sebaik saya mampu." Raka pulang malam itu dengan langkah yang berbeda. Angin di gang terasa lebih ramah. Lampu tetangga seperti meminjamkan sedikit cahaya. Namun di balik punggungnya, ada bayang yang tidak ikut hilang. Bayang pertanyaan yang belum punya jawaban. Apakah keputusan ini akan menyelamatkan atau justru menenggelamkan? Di rumah, ibu duduk di ruang tengah dengan mukena yang masih menempel di bahu. "Bagaimana, Nak?" "Aku setuju, Bu." "Lusa." Ibu memejamkan mata, mengusap dada. "Semoga Allah menjaga langkahmu." Raka duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Ia membiarkan sunyi bekerja. Di luar, gerimis kembali datang, sangat pelan, seperti bisik-bisik yang menutup malam. Menjelang tidur, Raka mencoba mengingat sorot mata Rani. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa ia terjemahkan. Bukan sedih, bukan juga bahagia penuh. Lebih seperti seseorang yang menyimpan dinding tipis di balik senyum. Dinding yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya dapat diraba. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal. Ia menjemur pakaian, menanak nasi, membuatkan teh manis untuk ibu. Hari itu ia tidak masuk proyek. Ia pergi ke kelurahan, mengurus berkas, bolak-balik menandatangani kertas yang terlihat sama tetapi ternyata berbeda. Siang hari, ia ke rumah Pak Herman, memastikan semua rencana berjalan. Menjelang senja, ia kembali ke kontrakan, membantu ibu mandi, menyiapkan pakaian terbaik yang mereka punya. Malam turun. Raka duduk di teras, menatap gang yang mulai sepi. Di kejauhan, suara pedagang bakso memudar. Pikirannya melayang ke ruang berbau kayu manis, ke senyum tipis Rani,
Kejanji yang diucapkan di bawah lampu ruang tamu. Ia merasa seperti berdiri di jembatan yang menghubungkan dua tebing, menatap air gelap yang mengalir di bawahnya. Jembatan itu kokoh, kata orang. Tetapi tetap saja, setiap langkah menuntut keberanian. Di dalam kamar, ibu berdoa pelan. Raka memejamkan mata, membiarkan doa itu menjadi selimut yang menutupi kegundahan. Besok adalah hari baru. Dan di hari baru itu, ia akan memasuki hidup yang tidak pernah ia rencanakan, bersama seorang perempuan yang baru ia kenal, dengan janji yang lebih berat daripada beban besi di proyek manapun. Gerimis berhenti. Udara menjadi bening. Raka berdiri, mematikan lampu teras, lalu masuk ke rumah. Malam menutup cerita hari itu, meninggalkan pintu kecil yang belum terkunci di dalam hati. Pintu menuju sesuatu yang belum bernama, tetapi sudah menunggu sejak lama. Pagi itu, udara masih basah sisa hujan malam ketika Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Kemeja putih yang ia pakai terlihat bersih, tapi rasa asing menguasai dadanya. Di luar, ibu sibuk menyiapkan sarapan sederhana, sambil sesekali melirik anaknya yang akan menjalani hari terpenting dalam hidupnya. "Sudah siap, Nak?" tanya ibu sambil menyodorkan teh hangat. Raka hanya mengangguk, meneguknya tanpa rasa. Hatinya penuh riuh, tapi wajahnya ia paksa datar. Di halaman rumah, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Sopir Pak Herman datang untuk menjemput. Perjalanan menuju rumah besar itu terasa panjang. Sepanjang jalan, Raka memandangi jendela, mencoba mengingat kembali setiap detail hidupnya sebelum hari ini, sebelum takdir memaksanya mengikat janji dengan seorang wanita yang hampir tak ia kenal. Setibanya di rumah Pak Herman, suasana sudah ramai. Beberapa keluarga dekat berkumpul, membicarakan hal-hal kecil untuk menutupi rasa canggung. Di ruang tamu, Rani duduk anggun di kursi rodanya, mengenakan kebaya putih dengan selendang tipis. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles lembut, membuatnya tampak berwibawa namun tetap manis. Tatapan mata mereka bertemu. Rani tersenyum. Senyum tipis yang membuat Raka tak tahu harus membalas atau berpaling. Prosesi pernikahan berlangsung cepat. Akad diucapkan. Tangan Raka menggenggam tangan penghulu. Suara saksi mengucap, "Sah," hampir tanpa jeda. Semua orang tersenyum. Tapi di dada Raka ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan bahagia, bukan pula penyesalan, hanya kosong. Setelah acara, tamu mulai bubar. Tinggal mereka berdua di ruang pengantin. Raka berdiri di dekat jendela, sementara Rani menatapnya dari kursi roda. "Kita sudah suami istri sekarang," kata Rani pelan. Raka menoleh singkat. "Iya. Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan," lanjutnya. "Tapi aku harap kamu mau mencoba melihatku bukan hanya sebagai bagian dari hutang yang dilunasi." Ucapan itu menancap seperti paku dingin di hati Raka. Ia ingin menjawab, tapi memilih diam. Malam pertama tiba. Rumah sepi. Hanya suara jarum jam dan angin yang mengetuk-ngetuk jendela. Raka memilih tidur di sofa kamar, membiarkan jarak di antara mereka seperti jurang yang tak ingin ia seberangi. Namun saat lampu sudah padam, Raka mendengar suara roda kursi bergerak perlahan. Ia mengintip dari balik selimut. Rani menghampiri jendela, membuka tirai, lalu menatap keluar lama sekali. Sorot matanya seperti memandang sesuatu yang jauh, bukan sekadar halaman. "Apa yang kamu lihat?" tanya Raka tanpa sadar. Rani menoleh sebentar, lalu kembali menatap keluar. "Malam. Kadang, malam lebih jujur daripada siang." Jawaban itu membungkam Raka. Ia memandang punggung Rani, merasakan sesuatu yang aneh, perpaduan rasa penasaran dan kewaspadaan. Ada rahasia di balik senyum dan tatapan itu, sesuatu yang belum ia mengerti. Beberapa hari setelahnya, kehidupan mereka berjalan seperti dua orang asing di rumah yang sama. Raka membantu Rani untuk hal-hal praktis, memindahkan dari kursi roda ke tempat tidur, menyiapkan makanan, atau membawakan buku. Tapi mereka jarang berbicara, dan kalaupun bicara, selalu singkat. Sampai suatu sore, Raka pulang dari proyek dan menemukan pintu kamar Rani terbuka. Di meja, ada sebuah kotak kayu kecil.
Rasa ingin tahunya mengalahkan sopan santun. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya, puluhan foto dirinya. Foto-foto itu diambil di berbagai tempat. Saat ia mengangkat semen di proyek, saat ia duduk di warung makan, bahkan saat ia mengantar ibunya ke puskesmas. Semua diambil dari kejauhan. Raka merasakan jantungnya berdebar keras. Siapa yang mengambil ini semua? Kenapa Rani punya? Suara roda kursi mendekat. Raka buru-buru menutup kotak itu. Rani masuk, menatapnya tanpa ekspresi. Kamu sudah lihat? Ya, suaranya datar. Tapi ada sesuatu di matanya yang bergetar. Raka tidak menjawab. Itu bukan kebetulan. Aku sudah lama tahu tentangmu. Bahkan sebelum kita bertemu di ruang tamu waktu itu. Raka mengerutkan kening. Kenapa? Rani tersenyum tipis. Mungkin suatu hari aku akan jelaskan. Tapi belum sekarang. Hening memanjang. Hanya terdengar napas mereka. Raka ingin bertanya lebih jauh. Tapi bibirnya terkunci. Ia merasa ada pintu besar di antara mereka yang belum bisa ia buka. Malam itu, Raka sulit tidur. Bayangan foto-foto itu menghantuinya. Siapa sebenarnya Rani? Mengapa ia memperhatikan Raka begitu lama? Dan apa hubungan semua ini dengan kecelakaan yang membuatnya lumpuh? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya hingga ia terbangun di tengah malam. Lampu kamar mati. Tapi ia melihat siluet Rani lagi-lagi di dekat jendela. Kali ini, cahaya bulan memantulkan kilau di matanya. Bukan air mata, melainkan tatapan yang penuh tekad. Raka hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia mulai sadar, pernikahan ini bukan sekadar jalan keluar dari hutang. Ada cerita lain, lebih besar, yang sedang menunggunya untuk terungkap. Pagi datang membawa aroma kopi yang samar dari dapur. Namun Raka belum beranjak dari kasur. Matanya masih menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh. Bayangan Rani di jendela tadi malam masih jelas, lengkap dengan tatapan yang sulit ia mengerti. Raka akhirnya bangkit, melangkah keluar kamar. Rani sudah duduk di meja makan, mengenakan gaun sederhana warna pastel. Di depannya ada segelas jus jeruk dan roti panggang yang belum tersentuh. Pagi, sapa Raka singkat. Pagi, jawab Rani. Suaranya tenang seperti biasa. Hening merayap di antara mereka. Raka ingin menanyakan soal foto-foto itu, tapi bibirnya berat. Ia hanya duduk, menuangkan kopi, dan memandang keluar jendela. Siang itu, Raka memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Ia merasa perlu mengamati Rani lebih dekat. Sepanjang pagi, ia memperhatikan bagaimana Rani membaca buku di ruang tengah. Sesekali menulis sesuatu di buku catatan. Lalu, saat jam hampir menuju siang, Rani mendorong kursi rodanya ke arah gudang kecil di belakang rumah. Pintu gudang itu biasanya terkunci. Raka tahu karena ia pernah mencoba masuk untuk mencari peralatan. Tapi hari ini, Rani membuka kuncinya, masuk, dan menutup pintu rapat-rapat. Rasa penasaran Raka membuncah. Ia menunggu beberapa menit, lalu mendekat perlahan. Dari celah pintu, ia melihat Rani sedang menatap dinding yang penuh dengan foto, catatan, dan potongan berita koran. Dan di tengahnya, ada fotonya, foto Raka, yang sama seperti di kotak kayu. Suara kursi roda bergeser membuat Raka buru-buru mundur. Pintu terbuka, dan Rani menatapnya. Mata mereka bertemu, dan kali ini Rani tidak mencoba menyembunyikan apapun. Kamu ingin tahu kenapa semua itu ada di sana, kan? Suaranya pelan tapi tegas. Raka mengangguk. Iya, aku ingin tahu. Rani menarik napas panjang, lalu menggerakkan kursi rodanya kembali ke ruang tengah. Duduklah, katanya. Raka menurut. Duduk di sofa berseberangan. Aku tahu tentangmu jauh sebelum pernikahan ini. 2 tahun lalu, saat kecelakaan itu terjadi, kamu ada di sana. Ucap Rani sambil menatap lantai. Raka terperanjat. Apa maksudmu? Aku tidak pernah bertemu kamu sebelumnya. Kamu mungkin tidak ingat. Waktu itu, hujan deras. Aku terjebak di mobil yang terguling di pinggir jalan tol. Banyak orang lewat, tapi tidak berhenti. Kamu, salah satu dari sedikit orang yang berhenti.
Kamu mencoba membuka pintu mobilku, meski banjir hampir mencapai pinggangmu. Tapi saat itu, truk besar melintas dan kamu harus mundur untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Raka menatapnya tak percaya. Ingatannya berusaha menelusuri kembali peristiwa itu. Ia memang pernah berhenti membantu mobil yang terguling, tapi hujan deras dan kaca yang pecah membuatnya tidak bisa melihat jelas wajah korban. "Aku tidak tahu itu kamu," bisik Raka. "Aku tahu. Dan sejak hari itu, entah kenapa, aku mulai mencari tahu siapa kamu. Aku tahu kamu tinggal bersama ibumu. Aku tahu kamu kerja di proyek. Tapi aku tidak pernah berani mendekat." Raka merasakan dadanya sesak. "Kalau begitu, kenapa kamu berpura-pura tidak mengenalku saat pertama kali kita bertemu?" Rani tersenyum tipis. "Karena aku ingin melihat apakah kamu akan memilihku tanpa beban masa lalu. Tapi aku juga tahu, keadaan memaksamu menerima pernikahan ini. Aku hanya memanfaatkan kesempatan." Ucapan itu seperti angin dingin yang menusuk kulit. Raka berdiri, berjalan mondar-mandir. "Jadi selama ini, semua ini adalah rencanamu?" "Tidak sepenuhnya," jawab Rani. "Aku tidak merencanakan kecelakaan itu. Aku tidak merencanakan ayahku akan menawarkan pernikahan ini. Tapi ketika semua itu terjadi, aku memilih untuk tidak menolaknya." Raka menatap Rani, matanya penuh campuran marah dan bingung. "Kamu membuatku merasa seperti pion di permainan yang aku bahkan tidak tahu aturannya." "Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa begitu." Rani menatapnya dalam. "Tapi aku juga tidak menyesal menikah denganmu." Hening panjang menyelimuti ruangan. Raka merasa jantungnya berdetak lebih keras daripada biasanya. Ia ingin berlari keluar rumah, mencari udara, tapi kakinya berat. Tiba-tiba, suara ponsel Raka berdering. Ia mengangkatnya. Suara serak dari ujung sana adalah milik rentenir yang dulu mengancamnya. "Kami dengar kamu sudah lunas hutang. Tapi jangan pikir urusan kita selesai. Ada bunga yang belum dibayar," kata suara itu dengan nada licik. Raka meremas ponsel. "Apa maksudmu? Pak Herman bilang semua sudah dibayar lunas." "Tanyakan pada mertuamu. Kami akan datang malam ini." Telepon terputus. Raka menatap Rani. "Kamu tahu soal ini?" Rani menggeleng. "Tidak. Ayahku bilang semua urusan selesai." Malam itu, rumah terasa seperti terkurung dalam tekanan. Raka duduk di ruang tamu, menunggu siapapun yang akan datang. Rani berada di kamarnya, tapi lampu menyala terang, tanda ia belum tidur. Tepat pukul 9 malam, suara motor berhenti di depan pagar. Dua pria turun, sama seperti dulu, si berjaket kulit dan temannya yang memegang buku catatan. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Raka membuka pintu. "Apa maumu lagi?" "Bunga. 15 juta. Kalau tidak, kami ambil jaminan." "Aku tidak punya uang itu." "Kalau begitu, kau tahu apa yang akan terjadi." Raka mengepalkan tangan, tapi sebelum kata-kata keluar, suara Rani terdengar dari belakang. "Berikan saya waktu 3 hari, katanya. Ia mendorong kursi rodanya mendekat. "Kamu siapa?" tanya pria itu sinis. "Istri Raka. Dan kamu tidak akan menyentuh apapun di rumah ini sampai aku yang bilang." Pria itu tertawa kecil. "Berani juga." "Lebih dari yang kamu kira," jawab Rani dengan tatapan dingin. Mereka pergi, meninggalkan ancaman yang jelas. Raka menutup pintu, menatap Rani dengan pandangan yang baru. Ada sesuatu dalam sikapnya malam itu yang berbeda, seperti seseorang yang menyimpan kekuatan yang belum ia tunjukkan. "Rani, siapa sebenarnya kamu?" Suara Raka nyaris berbisik. Rani tersenyum samar, lalu berbalik menuju kamarnya. "Mungkin kamu akan tahu lebih cepat dari yang kamu pikir." Dan pintu kamar itu menutup, meninggalkan Raka berdiri di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Ia masih memikirkan tatapan Rani, tatapan yang tidak lagi terlihat seperti milik seorang perempuan lemah di kursi roda. Ada sesuatu di sana, seperti kilatan pisau yang bersembunyi di balik kilau senyum. Raka memutuskan untuk tidak tidur.
Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi pintu kamar Rani yang tertutup rapat. Suara jam berdetak terasa lebih lambat dari biasanya. Sampai akhirnya, sekitar tengah malam, pintu itu terbuka pelan. Rani keluar, kali ini tanpa kursi roda. Raka terpaku. Ia melihat dengan jelas bagaimana Rani berdiri dengan sedikit goyah, lalu melangkah perlahan ke arah dapur. Kakinya memang belum sepenuhnya kuat, tapi ia jelas bisa berjalan. "Rani." Suara Raka serak. Rani terhenti, menoleh, lalu tersenyum samar. "Akhirnya kamu lihat. Kenapa? Kenapa kamu berpura-pura lumpuh?" Raka berdiri, mendekat, mencoba memahami apa yang ia lihat. Rani menghela napas panjang. "Bukan sepenuhnya pura-pura. Aku memang sempat lumpuh total setelah kecelakaan itu. Berbulan-bulan aku menjalani terapi, dan akhirnya bisa berjalan kembali meski belum sempurna. Tapi aku memilih untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk ayahku." "Untuk apa?" Raka menahan suaranya agar tidak meledak, meski dadanya sudah penuh. "Karena aku ingin mengendalikan hidupku. Ayahku keras. Setelah kecelakaan, ia mulai menjodohkan aku dengan pria-pria yang hanya tertarik pada harta. Berpura-pura lumpuh membuat mereka menjauh. Sampai tawaran menikah denganmu muncul. Itu satu-satunya yang aku terima." Raka mundur setapak. "Jadi, semua ini hanya bagian dari rencana untuk melindungi dirimu?" "Tidak," jawab Rani cepat. "Raka, aku menerima pernikahan ini karena aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu bukan seperti mereka. Aku tahu kamu akan menjaga, meski terpaksa sekalipun. Dan aku ingin hidup bersamamu." Hening memanjang. Raka menatap Rani, melihat keberanian yang tidak pernah ia duga. Tapi hatinya masih diliputi kebingungan. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Raka refleks menoleh ke jendela. Dua pria berjaket kulit yang sama kemarin berdiri di depan pagar. Mereka tidak menunggu, langsung mengetuk pintu keras-keras. Rani melangkah cepat, lebih cepat dari yang Raka kira mampu. Ia membukakan pintu sebelum Raka sempat menghentikannya. "Apa kalian tuli?" kata pria berjaket. Nada suaranya kasar. "Kami bilang 3 hari, tapi kami ingin uang itu sekarang." Rani menatap mereka lurus. "Aku sudah bilang, kalian akan mendapatkannya. Tapi tidak malam ini. Dan kalian tidak akan datang ke rumah ini lagi tanpa izin." Pria itu tertawa meremehkan. "Kamu pikir kami takut sama perempuan?" "Takut. Tapi kalian akan rugi kalau memaksa," jawab Rani dingin. "Aku punya bukti transaksi ilegal yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak pergi sekarang, besok semua orang akan tahu." Suasana tegang. Pria itu menatap Rani, lalu Raka, mencoba mengukur keberanian mereka. Akhirnya, ia tersenyum miring. 3 hari, tidak lebih. Mereka pergi, meninggalkan suara knalpot yang memecah malam. Raka memandang Rani dengan tatapan penuh tanda tanya. "Bukti transaksi ilegal?" Rani hanya tersenyum. "Kita semua punya cara melindungi diri." Malam itu, mereka duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya Rani berkata pelan, "Raka, kita belum benar-benar menjadi suami istri." Raka tercekat. Ia tahu maksud Rani. Aku pikir kamu belum siap." "Aku sudah siap. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Dan malam ini, setelah semua yang kamu lihat, aku ingin kita memulai hubungan ini tanpa rahasia lagi." Kata-kata itu membuat dada Raka berdegup keras. Ada rasa gugup, bingung, sekaligus penasaran. Mereka masuk ke kamar Rani. Lampu redup. Udara malam membawa aroma bunga melati dari halaman. Rani berdiri di depan Raka, tidak lagi duduk di kursi roda, dan menatapnya dalam. "Aku ingin kamu melihat aku apa adanya. Bukan sebagai perempuan yang kamu nikahi karena hutang, bukan sebagai orang lumpuh, tapi sebagai wanita yang memilihmu." Raka merasa lututnya melemas, bukan karena takut, tapi karena beban emosional yang menumpuk sejak awal pernikahan. Semua tembok di hatinya runtuh malam itu. Ia meraih tangan Rani,
Dan untuk pertama kalinya, mereka saling mendekat bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Di luar, hujan kembali turun. Namun di dalam kamar, malam itu menjadi titik awal baru. Malam yang menghapus jarak, dan menandai awal dari hubungan yang benar-benar mereka pilih. Raka terbangun saat fajar mulai mengintip lewat celah tirai. Hujan sudah reda, menyisakan udara yang segar. Di sebelahnya, Rani masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya terlihat damai. Raka menatapnya lama, merasakan perasaan asing yang hangat mengisi dadanya. Perasaan yang tak pernah ia sangka akan hadir dalam pernikahan ini. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara deru motor berhenti di depan rumah, diikuti ketukan pintu yang kasar. Raka segera bangun, mengenakan kaos, dan keluar kamar. Rani pun terbangun. Wajahnya langsung berubah tegang. Di depan pintu, dua pria berjaket kulit kembali berdiri. Kali ini wajah mereka lebih dingin, dan di belakang mereka ada satu pria lain yang lebih besar, dengan tatapan yang jelas-jelas ingin membuat gentar. "Waktu habis, Raka," ucap pria berjaket kulit itu. 15 juta. Sekarang. Raka mencoba menahan nada suaranya. "Aku sudah bilang, aku tidak punya uang itu." Pria besar itu melangkah maju. "Kalau begitu, kami ambil jaminan. Rumah ini, atau orang yang tinggal di dalamnya." Rani muncul di belakang Raka. Kali ini tidak dengan kursi roda. Langkahnya mantap, matanya tajam. "Kalian tidak akan ambil apapun di sini." Pria berjaket kulit menatapnya, lalu melirik kaki Rani. "Oh, jadi kamu bisa jalan. Berarti kamu juga bisa ikut kami kalau perlu." Rani tersenyum tipis. "Coba saja." Suasana memanas. Raka tahu, jika ia biarkan, mereka bisa saja menyeret Rani keluar. Ia berdiri di depan istrinya, membentangkan tubuhnya sebagai pelindung. "Kalau kalian berani menyentuhnya, kalian akan menyesal." Pria besar itu terkekeh, tapi belum sempat bergerak. Suara klakson mobil terdengar dari ujung jalan. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Pak Herman keluar dengan wajah murka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya menggelegar. Pria berjaket kulit itu tampak terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Kami hanya menagih hak kami." "Hak apa?" "Semua hutang Raka sudah saya lunasi. Kalau ada bunga tambahan, itu urusan kalian dengan saya, bukan dengan mereka." Pak Herman mengeluarkan ponselnya, menekan nomor, dan dengan sengaja mengucapkan kata-kata, "Lapor polisi," cukup keras untuk terdengar. Tiga pria itu saling pandang, lalu memutuskan pergi sambil mengumpat pelan. Begitu mereka menghilang, Pak Herman masuk. Wajahnya sedikit melunak ketika melihat Rani berdiri tanpa bantuan. "Kamu sudah bisa jalan?" Rani menunduk. "Aku belum cerita pada ayah. Aku takut ayah akan kembali memaksaku menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Pak Herman terdiam cukup lama. "Kalau begitu, aku lega kamu memilih Raka. Aku lihat dia menjaga kamu, bahkan saat nyawanya bisa terancam." Raka dan Rani saling pandang. Ada pengakuan diam di antara mereka. Apa yang semalam dimulai di kamar kini mendapat saksi di ruang tamu. Bukan tentang cinta yang terburu-buru, tapi tentang ikatan yang lahir dari saling melindungi. Beberapa hari berikutnya, hidup mereka mulai berubah. Rani bertekad menjalani terapi fisik lebih serius, dibantu Raka setiap pagi. Mereka tertawa ketika Rani hampir terjatuh, dan saling berdebat kecil soal cara memasak yang benar. Rumah itu, yang dulu dingin, kini mulai dipenuhi suara langkah kaki dan aroma makanan hangat. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Sore itu, sebuah amplop tanpa nama muncul di depan pintu. Di dalamnya ada foto Raka yang diambil diam-diam di pasar, disertai pesan singkat, "Kami akan selalu mengawasi." Raka menunjukkan surat itu pada Rani. Perempuan itu menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau mereka pikir kita akan takut, mereka salah. Kita akan hadapi bersama." Raka mengangguk. "Kali ini, aku tidak sendiri lagi." Malamnya, setelah semua pintu terkunci, mereka duduk di teras,
memandang langit yang cerah. Rani bersandar di bahu Raka, dan untuk pertama kalinya sejak awal pernikahan, Raka merasa benar-benar tenang. "Terima kasih sudah memilihku, meski caranya aneh," ucap Raka sambil tersenyum tipis. Rani menjawab pelan, "Terima kasih sudah bertahan, meski alasan awalnya terpaksa." Di dalam hati mereka berdua tahu, pernikahan ini dimulai dari hutang, kepura-puraan, dan rahasia. Tapi justru dari semua itulah tumbuh sesuatu yang tulus. Dan di antara segala ketidakpastian masa depan, mereka sepakat pada satu hal: apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama, bukan lagi sebagai dua orang asing, tapi sebagai pasangan yang saling memilih.